Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga pada baik-baik saja ya. Sekarang, saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang VLAN. Apa sih VLAN itu? VLAN singkatan dari Virtual Local Area Network. VLAN adalah jaringan area lokal di mana komputer, server, dan perangkat jaringan lainnya terhubung secara logis terlepas dari lokasi fisik mereka. Jika perangkat ini tersebar di tempat yang berbeda, tidak menjadi masalah karena VLAN dapat secara logis mengkelompokkan menjadi jaringan virtual yang terpisah. Tujuan VLAN adalah untuk meningkatkan security, traffic management, dan membuat jaringan menjadi lebih sederhana. Konfigurasi jaringan VLAN dilakukan melalui perangkat lunak atau software, sehingga meskipun komputer anggota jaringan VLAN berpindah tempat, komputer tersebut tetap berada di dalam jaringan VLAN yang sama. Setelah mengetahui beberapa penjelasan tentang VLAN, pasti ada pertanyaan kan? Apa sih manfaat dari VLAN ini? Berikut adalah beberapa manfaat dari jaringan VLAN. Yang pertama, performance. VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirimkan ke tujuan yang tidak perlu, sehingga lalu lintas data di jaringan tersebut bisa berkurang secara signifikan. Yang kedua, mempermudah administrator jaringan. Setiap kali komputer berpindah tempat, biasanya komputer tersebut harus diatur ulang agar mampu berkomunikasi dengan jaringan di mana komputer itu berada. Hal tersebut membuat komputer itu tidak dapat langsung dioperasikan setelah dipindahkan. Nah, jaringan VLAN bisa meminimalkan atau bahkan menghapus langkah ini karena pada dasarnya komputer tersebut tetap berada di dalam jaringan yang sama. Yang ketiga, mengurangi biaya. Dalam jaringan yang menggunakan VLAN, Anda bisa membuat jaringan yang private meskipun Anda tidak sedang berada di dekat jaringan utama Anda. Hal tersebut tentu saja bisa meminimalkan biaya yang diperlukan untuk menarik kabelan ke lokasi baru. Yang keempat, keamanan. VLAN bisa membatasi pengguna yang bisa mengakses suatu data, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak akses. Setelah membahas manfaat-manfaat tadi, pasti ada kekurangan dari setiap hal. Nah, berikut adalah kekurangan dari VLAN. Kekurangan yang pertama adalah, secara logika, jaringan VLAN berbeda network tetapi secara fisik satu network. Artinya, jika network utama bermasalah, maka semua VLAN akan terkena dampaknya. Lalu yang kedua, ketika ada data yang dikirimkan atau broadcast, maka data tersebut malah dikirim ke semua VLAN. Yang terakhir adalah, ketika jumlah host di dalam VLAN banyak, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis VLAN. VLAN juga punya beberapa jenis loh. Nah, berikut adalah jenis-jenis VLAN. Default VLAN adalah VLAN yang sudah ada sejak pertama kali switch dihidupkan. Sebelum dikonfigurasi, semua port yang ada pada switch akan tergabung ke dalam default VLAN dan dapat tergabung pada masing-masing VLAN. Biasanya, pada Cisco, default VLAN adalah VLAN 1. Berikutnya yang kedua adalah data VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang hanya mengatur traffic data pada VLAN. Yang ketiga adalah native VLAN. Native VLAN adalah VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking atau unattached. Yang keempat ada voice VLAN. Voice VLAN ini adalah VLAN yang mendukung VoIP dan dikhususkan untuk berkomunikasi data suara pada VLAN. Yang terakhir adalah manajemen VLAN. Manajemen VLAN ini adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk memanage switch. Di dalam VLAN juga terdapat beberapa prinsip kerja. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip kerja dari VLAN. Prinsip kerja VLAN terbagi atas berbagai tahap, filtering database dan tagging. Mari kita bahas prinsip kerja yang pertama, yaitu filtering database. Filtering database adalah
berisi informasi tentang pengelompokan VLAN. Prinsip kerja ini memiliki beberapa tahap, yaitu static filtering entries dan dynamic filtering entries. Mari kita lihat static entries terlebih dahulu. Di dalam static entries terdapat static filtering entries. Pada tahap ini akan memilah apakah suatu data akan dikirim, dibuang, atau juga dimasukkan ke dalam dynamic entries. Lalu ada static registration entries. Pada tahap ini akan memilah apakah suatu data itu akan dikirim ke suatu jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut. Yang kedua ada dynamic entries. Di dalam dynamic entries terdapat dynamic filtering entries, yaitu tahap memilah apakah suatu data akan dikirim atau dibuang. Lalu ada dynamic registration entries, yaitu memilah port mana yang bertanggung jawab untuk suatu jaringan VLAN. Prinsip kerja yang kedua adalah tagging. Saat sebuah data dikirimkan, maka pada data tersebut harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut atau VLAN tujuan. Demikian video penjelasan tentang VLAN, dan inilah anggota-anggota tim kami. Perkenalkan, nama saya Jadi Mekatus Rafael. Saya mahasiswa dari Universitas Matana dengan NIM 20175720001, jurusan Sistem Informasi angkatan 2017, ingin mempresentasikan tugas akhir jaringan komputer. Halo, nama saya Kosong Pantalaka, jurusan saya itu Sistem Komputer di Universitas Matana. Saya angkatan 2018, NIM saya itu 2016-562-002. Halo, namaku Ivan dari jurusan Teknik Informatika. Saya Edu Kristianto dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2017-572-0013.